Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini kita bakal membahas mengenai RTOS pada sistem industri. Jadi nanti kita bakal membahas mengenai teorinya, terus ada juga karena kemarin sudah percobaan, membahas mengenai codingannya yang ada di VS Code dan juga untuk hasil percobaannya. Jadi langsung aja kita masuk ke teorinya dulu. Nah, pertama-tama, apa itu RTOS? Jadi, RTOS itu sistem operasi waktu nyata atau real time operating system. Adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengeksekusi instruksi dan merespon kejadian eksternal dalam tenggat waktu yang sangat ketat dan terprediksi. Berbeda dari operating system yang biasa, fokus utama RTOS itu bukan through output komputasi makro, melainkan konsistensi dan akurasi waktu responsnya. Selanjutnya itu perbandingan dari RTOS dan general purpose OS lainnya. Untuk determinize RTOS itu sangat tinggi dan untuk GPOS itu tuh rendah. Lalu untuk penjadwalannya, RTOS itu berdasarkan prioritas ketat. Tapi untuk GPOS itu keadilan waktu. Lalu untuk latensi interupsi, itu tuh untuk RTOS itu sangat rendah, dan untuk GPOS itu bervariasi. Dan untuk konsumsi memorinya, untuk RTOS itu sangat minimal, tapi kalau GPOS itu besar atau dalam gigabytes. Selanjutnya itu mengenai karakteristik utama RTOS. Ada determinisme, yaitu menjamin setiap aksi dan kalkulasi kritis selesai tepat waktu dalam rentang durasi yang telah terdefinisi secara presisi. Dan kemudian itu juga latensinya itu rendah, itu waktu peralihan konteksnya sangat cepat untuk merespon interupsi eksternal tanpa buffer yang menunda. Lalu juga keandalan tinggi, jadi dia kemampuan beroperasi tanpa crash terus-menerus selama bertahun-tahun di lingkungan produksi industrial yang kritis. Selanjutnya itu mengenai klasifikasi sistem real time. Untuk hard real time itu tuh ada tenggat waktunya dan bersifat mutlak. Jadi jika sistem gagal merespon tepat waktu, akan terjadi kegagalan katastrofik atau fatal pada infrastruktur maupun keselamatan manusia. Untuk soft dan firm real time, itu tenggat waktu memiliki toleransi tertentu dan keterlambatan respon itu menurun kualitas performa sistem, namun tidak merusak integritas sistem secara keseluruhan secara langsung. Selanjutnya itu mengenai anatomi dan komponen RTOS. Ada scheduler, itu tuh elemen vital yang menentukan urutan pelaksanaan tugas atau task berdasarkan skema prioritas menggunakan algoritma tertentu. Ada task management juga, yaitu mengontrol siklus transisi status tugas dari running, ready, hingga status block. Lalu ada intertask communication atau IPEC, itu fasilitas komunikasi aman antar tugas menggunakan primitif sinkronisasi seperti semaphores, mutexes, dan message queues. Lalu ada memory management, itu mengalokasikan memori secara statis untuk mencegah fragmentasi dinamis yang tidak terprediksi. Nah, untuk algoritma penjadwalan RTOS itu tuh preemptive scheduling. Jadi dalam penjadwalan preemptive berbasis prioritas, tugas dengan prioritas tinggi akan segera mengembalikan alih CPU per 4 per M dari tugas berprioritas rendah. Nah, rumus sederhana waktu peralihan tugas itu tuh dapat dinyatakan dengan rumus ini. T latensi sama dengan T simpan ditambah T muat. Selanjutnya itu mengenai strategi penjadwalan utama. Yang pertama itu ada Rate Monitoring Scheduling atau RMS. Itu tuh penjadwalan statis di mana prioritas itu ditentukan berdasarkan frekuensi eksekusi tugas. Ada juga EDF atau Earliest Deadline First. Yaitu algoritma dinamis yang menetapkan prioritas tertinggi pada tugas dengan tenggat terdekat. Selanjutnya itu mengenai kendali lengan robot presisi. Nah, ada akurasi penggerak robotik. Itu tuh dalam robotika industri modern, jadi gerakan lengan robot itu diatur hingga skala submilimeter. Nah, RTOS
ini memproses pembacaan umpan balik dari sensor posisi motor secara deterministik untuk melakukan kalkulasi trajektori secara waktu nyata tanpa penunda mikrosekon yang dapat menyebabkan benturan. Selanjutnya itu pada otomasi PLC dan SCADA. Jadi integrasi otomasi pabrik itu menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller. Ini tuh bertindak sebagai otak manufaktur industri, dan PLC ini tuh memanfaatkan RTOS untuk menjamin pembacaan input sensor digital atau analog dan penulisan output aktuator berjalan secara konsisten. Nah, pada tingkat atas, sistem SCADA itu memantau dan mengorganisasikan seluruh mesin pabrik secara sinkron melalui antarmuka jaringan terkelola RTOS. Nah, ini untuk penjelasan teori singkatnya mengenai RTOS. Sekarang kita mau langsung ke codingan yang percobaan yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk percobaan yang pertama. Di sini kita mulai dengan library-nya untuk FreeRTOS, terus untuk GPIO, untuk I2C, untuk LED, terus ADC juga, lalu juga untuk SP-nya. Lalu untuk di sini X event group ini itu tuh digunakan sebagai kayak bendera sinyal gitu dalam satu grup supaya dapat menyimpan beberapa bit kondisi. Jadi di sini tuh nanti ada teks 1, teks 2 sama teks 3. Nah, untuk di bagian di sini kita menggunakan servo juga. Terus untuk bit LCD-nya kita bikin di ukuran berapa. Lalu juga ada ini X data mutex. Ini tuh karena variabel global untuk servo angle sama untuk jaraknya. Jadi diakses oleh banyak task dan yaitu ADC, terus ada juga servo, ultrasonic dan juga LCD. Nah, mutex ini itu tuh digunakan sebagai kunci pengaman biar mencegah adanya data rusak akibat dibaca dan ditulis secara bersamaan. Jadi seperti yang saya bicarakan yaitu dalam antrian gitu bahasanya. Selanjutnya tuh ada kita langsung turun saja. Ada ini PCF write. Ini tuh dia tuh mengirim instruksi data 1 byte dari ESP ke IC melalui protokol I2C gitu. Terus ada juga LCD write 4 bits. Ini tuh memecah data 8 bit menjadi 2 kali pengiriman 4 bit karena LCD yang dikonfigurasi itu dalam mode 4 bit untuk menghemat memori transfernya. Lalu ada juga sama LCD send ini itu sama dengan LCD write 4 bit. Nah, di LCD init ini itu tuh inisialisasi awal LCD itu sesuai standar datasheet. Jadi dia itu mengatur mode 4 bit, menyalakan layar, mematikan kursor, dan membersihkan layar. Selanjutnya tuh di sini SP itu tidak menggunakan delay manual untuk membuat sinyal PWM servo. Jadi kita memanfaatkan peripheral LEDC gitu. Nah, di sini ada servo init ini, dia itu mengonfigurasi timer PWM dengan resolusi 13 bit pada frekuensi 50 Hz. Selanjutnya juga ada servo set angle, ini tuh mengonversi sudut derajat 0 sampai 180. Jadi durasi pulsa high. Nah, nanti dia juga mencetak nilai tersebut ke duty cycle berbasis 13 bit resolusi. Gitu. Selanjutnya itu selanjutnya tuh ada ultrasonic. Nah, ultrasonic measures centimeter ini dia tuh mengirim pulsa trigger selama 10 mikrosecond melalui pin outputnya. Terus nanti programnya itu bakal mengukur durasi pin echo bernilai high menggunakan SP timer get time.
Nah, nanti waktunya itu dibagi 58 untuk mendapatkan jarak dalam satuan sentimeter. Kita 1, yaitu mengubah kondisi LED GPIO pin menjadi high atau menjadi 1 menggunakan fungsi X event group set bits ini. Jadi nanti dia bakal ngejeda dirinya sendiri secara periodik. Terus yang untuk Vitas 2, dia itu mengaktifkan event bit 1 ini. Lalu untuk Vitas 3, dia itu untuk ngaktifin event bit 2. Terus ya untuk V event monitor task ini, dia itu mengandalkan fungsi X event group wait bits dengan 2 skenario. Nah, yang pertama itu kondisi N. Jadi dia tuh nunggu apa sih? Ya. Jadi dengan kondisi N. Jadi dia bernilai menunggu hingga event bit-nya itu 0 dan event bit 1 bernilai 1 secara bersamaan sebelum melanjutkan barisan kode berikutnya. Terus ada juga yang event OR. Ini tuh dia nunggu event bit 1 dan atau event bit 2 yang bernilai 1. Selanjutnya ada VADC task. Ini tuh mengonfigurasi ADC dengan resolusi 12 bit. Jadi task itu membaca tegangan dari potentiometer, mengonversinya secara matematis ke skala sudut 0 hingga 180 derajat. Nah, lalu ada juga vservo task yang membaca variabel. Jadi, jika mendeteksi adanya perubahan nilai sudut, nanti dia bakal manggil fungsi yang servo set angle ini. Nah, lalu ada juga V ultrasonic task, dia itu melakukan pengukuran jarak melalui sensor, lalu diubah ke distance atau ke jarak. Terus ada juga VLCD task, ini tuh inisialisasi jalur I2C dan LCD. Mengenai app main, di sini itu nanti dia menginisialisasi pin dasar seperti pin LED nanti. Terus ada juga event groupnya itu di dalam RAM. Jadi jika alokasinya itu gagal, programnya itu bakal berhenti. Terus ada juga servo init ini untuk mendaftarkan konfigurasi peripheral PWM. Nah, ini untuk penjelasan percobaan yang pertama. Kita buka yang percobaan yang kedua. Oke, ini untuk percobaan yang kedua. Jadi kita mulai dengan library yang ada. Ini ada VRTOS, terus ada lainnya juga. Setelah itu, langsung aja kita masuk di bagian sini. Jadi ada hal init. Ini tuh ada juga sistem konfigurasi. Ini tuh untuk menginisialisasi pustaka HAL STM32 dan konfigurasi detak sistem. Tadi gue pakai SP tuh. Oke loh. Nah, ini untuk percobaan yang kedua. Ini tuh menggunakan STM. Jadi kita langsung aja mulai. Di sini ada library-nya. Lalu kita langsung masuk aja. Di sini ada hal init dan sistem clock config. Jadi di sini dia menginisialisasi hal STM32 dan mengonfigurasi detak sistem. Jadi berdasarkan nilai yang ada. Setelah itu ini tuh buat hardware BCWT itu di pin 13. Kan ya? Nah, selanjutnya ada MX IC1, terus juga SPI 1, terus ada juga ADC 1. Nah, ini tuh pola penulisan sengaja diletakkan sebelum pembentukan task.
agar tidak terjadi pemblokingan atau tabrakan sumber daya. Terus ada juga inisialisasi OLED-nya, jadi dia mempersiapkan layar OLED lewat jalur komunikasi I2C. Selanjutnya ada juga X Event Group ini itu sebagai papan sinyal digital. Nah, di sini didefinisikan di 3 buah bit kondisi. Nah, di sini tuh ada 3 kondisi. Jadi, V-task yang pertama itu event bitnya itu 0, lalu untuk task yang kedua itu event bitnya 1, dan lalu V-task yang ketiga itu event bitnya itu 2. Nah, selanjutnya itu uh, ini tuh juga pasti ada delay-nya juga, jadi supaya tidak tabrakan dan ada jedanya sendiri. Selanjutnya di V-Event Monitor Task, ini tuh membaca bendera signal yang dikirim oleh ketiga task di atas menggunakan X-Event Group Wait Bits. Nah, untuk VDiag Task ini, dia tuh sengaja diberi prioritas tinggi. Jadi fungsinya itu sederhana namun vital juga. Jadi dia membalikin kondisi pin setiap 500 milisecond. Jadi LED onboard itu berkedip konstan setiap setengah detik. Itu jadi bukti fisik bahwa kernel scheduler FreeRTOS itu berjalan normal dan tidak mengalami deadlock. Selanjutnya itu di bagian sini ada pin 13 ini tuh untuk konfigurasi pull up atau pull down dengan kecepatan rendah. Terus ada juga ini untuk PB5. Ini tuh pin untuk sensor suhu kelembapan DHT22. Dan ini tuh sebagai input dengan internal resistor pull up. Selanjutnya itu ada error handler ini, yaitu mematikan interupsi global dengan disable IRIC ini. Jadi nanti FreeRTOS itu bakal berhenti bekerja total dan microcontroller itu paksa masuk ke infinite loop sembari mengeripkan LED pada PC13, pin 13 dengan ritme konstan 500 milisecond sebagai sinyal visual terjadi kegagalan sistemnya atau crash. Nah, ini untuk penjelasan kodenya. Lanjut aja kita mau lihat hasil percobaannya. Nah, ini untuk hasil yang pertama, karena menggunakan servo, jadi ini menggunakan derajat juga. Jadi ini kita putar pelan-pelan, nanti dia akan mengikuti seberapa derajat yang diputar dengan potensiometernya. Nah, di sini juga terlihat di LCD-nya. Kalau itu berapa jaraknya, dan servonya itu berapa derajat. Nah, ini makin dekat tangannya, dia bakal kelihatan. Nah, makin jauh itu juga kelihatan, makin membesar sentimeternya. Ini mendekat, ini menjadi 5 cm saja. Ini kita ubah lagi untuk derajatnya, untuk servonya. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasil percobaan yang kedua, ini kita cek di OLED-nya ini terlihat ini kalau kita kasih api, nanti suhunya itu bakal naik. Nah, terbukti kalau ini tuh sudah berhasil. Terima kasih semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih semuanya. Dadah.